Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Amma ba'd, hadratal muhtaramin, sahabat kalam hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena lantaran taufik, hidayah dan inayahnya dan segala kenikmatan yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa sebagaimana biasa dengan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, jamaah kalam hati dimanapun Anda berada yang selalu dirahmati Allah. Berbicara tentang menjadi teman yang baik menurut Islam, saya teringat dengan ilmu psikologi modern. Teori behaviorisme mengatakan terbentuknya karakter seseorang itu banyak pengaruhnya dari lingkungan. Maka lingkungan sekolah, lingkungan pertemanan, lingkungan di rumah, bagaimana kita berteman dengan siapa, ini membentuk karakter kita. Maka dalam Islam sejatinya bukan pilih-pilih teman, tapi lebih kepada bagaimana kita menjadi seorang teman yang baik menurut pandangan Islam. Sebagaimana yang disampaikan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Risalatul Mu'awanah yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau menyitir sebuah hadis, Bismillahirrahmanirrahim, Al-jalisu sholih khairum minal wahdah, wal wahdatu khairum minal jalisisu. Al-jalisu soleh khairum minal wahdah. Duduk bersama orang-orang yang soleh itu lebih utama daripada duduk sendirian di rumah. Gampangnya adalah kita berteman dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang baik. Soleh di sini tidak hanya perspektifnya adalah agama, tapi misalnya mbak-mbak dan mas-mas ingin belajar menjadi presenter, maka duduk bersama teman-teman yang solih dalam bidang presenter itu lebih utama daripada sendirian di rumah. Daripada kita ngurung diri di rumah tidak punya teman, tidak ada teman untuk berdiskusi dan berkolaborasi, maka akan lebih baiknya kita keluar mencari teman yang soleh dalam bidangnya, yang soleh dalam bidang TKJ, yang soleh dalam bidang BCF, yang soleh dalam bidang pemasaran dan lain sebagainya. Wal wahdatu khairum minal jalisisu. Dan orang-orang yang sendiri tidak memiliki teman, lebih memandang, lebih berkeinginan sendiri, kemudian itu lebih tidak baik daripada sendiri itu lebih baik daripada kita berteman dengan dengan orang-orang yang merusak cita-cita kita, orang-orang yang merusak masa depan kita, orang-orang yang tidak memiliki pemikiran maju dan idealis. Maka ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sahabat kalam hati dimanapun Anda berada, maka dalam hal ini kita tidak lagi membahas mendiskreditkan atau menyampingkan orang-orang yang tidak berlaku baik, misalnya mohon maaf yang minuman keras, kemudian narkoba, kemudian kita tidak berteman dengan orang itu, tetap kita berteman dengan orang itu. Maka hadis ini juga berlaku bagi orang-orang yang begitu. Nah, motivasinya adalah bagaimana seseorang ini, kita ini sebagai anak-anak muda itu menjadi seseorang yang memang aman ketika orang lain berteman dengan kita. Orang lain merasa aman ketika sahabat-sahabat yang lain berteman dengan kita. Tidak merasa ketika berteman dengan kita, maka dampak buruknya akan besar, dampak buruknya akan banyak.
Nah, ini menjadi motivasi untuk kita. Bukan Islam itu mendiskreditkan orang yang tidak baik. Bukan Islam itu mengajarkan pilih-pilih teman dan memilih yang baik, kemudian yang tidak baik, kemudian disingkirkan. Tidak seperti itu. Tapi hadis ini lebih memotivasi kepada kita, saya yang belum baik ini, itu dimotivasi untuk menjadi orang yang baik, agar orang berteman dengan kita, itu aman, tentram, dan semakin idealis, cita-citanya tercapai, harapannya semuanya tercapai. Kemudian di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dikatakan al-akhillau yauma idzin ba'dukum li ba'din aduwwun illal muttaqun. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa nanti itu ada segerombolan anak-anak muda yang bestian di dunia tapi dia bertengkar di akhirat. Kenapa sebab seperti itu, bertengkar di akhirat tapi bestian di dunia? Karena dulu di dunianya dia berteman, akan tetapi dia selalu bertemannya itu dalam kesepakatan kemaksiatan. Bukan kesepakatan kebaikan, bukan kesepakatan cita-cita maju, idealis supaya menjadi orang yang sukses dunia akhirat, tidak. Akan tetapi ada segerombol anak-anak muda yang bersepakat dengan kemaksiatan, bersepakat dengan kejelekan, bersepakat dengan kejahatan. Inilah orang-orang yang nanti pada saat di akhirat nanti satu sama lain akan bertengkar. Kecuali siapa yang tidak bertengkar di dalam akhirat nanti dalam pertemanannya illal muttaqun, kecuali orang-orang yang dia di dunia berteman dalam kesolihan. Sekali lagi, bukan dalam kesolihan keagamaan saja, tapi kesolihan yang baik-baik. Apapun yang positif, ketika kita dilakukan dalam pertemanan itu, insya Allah kita satu sama lain saling mendukung, dan kita nanti akan ketemu di tempat kesuksesan yang nyata di dunia dan di akhirat. Pertanyaannya adalah, bagaimana Anda selaku anak muda, step-step yang harus Anda lakukan untuk menggapai cita-cita Anda? Silakan Anda jawab di tempat yang sudah ditentukan oleh panitia. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.